Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gue mau bahas pertandingan babak semifinal game kedua antara Abdul Satarov pegang bola putih melawan Magnus Carlsen. Yap, teman-teman, babak quarter final gamenya dua kali ya. Masing-masing memiliki hak untuk satu kali pegang bola putih, satu kali pegang buah hitam. Nah, ini siapa yang membuat susunan ini? Ini acak dari undian ya, teman-teman. Langsung aja. Nordirbeck butuh kemenangan di game kedua ini karena kemarin Magnus Carlsen menang. Kalian bisa nonton ulasannya di video aku sebelumnya, guys. Putih, Abdul Satarov mainkan langkah F4, dijawab dengan C5. Ya, kemudian dijawab dengan langkah C4, hitam F6, putih E4. Magnus keluarkan Queen dengan cepat mengancam pion, dijaga dengan Queen juga. Kuda naik ke petak C6. Kemudian rokade dilakukan, kuda ke petak C7. Kemudian putih D3 menjaga pion, hitam menjaga pion dengan Queen. Kemudian putih kuda ke petak B3 mengancam pion petak C5, dijaga lagi dengan kuda ke petak E6. Ya, Abdul Satarov langsung menyerang dengan langkah E5. Ya, dengan ancaman apabila dimakan maka tercipta discover check dan terjadi royal fork, menteri kena di petak D6. Maka setelah E5 Magnus mundur menteri ke petak B8, memberikan pion di petak C5, tapi ini pion racun ya. Kalau dimakan, makan lagi, ada gajah B6. Ya, jelas itu kesalahan yang fatal yang bisa terjadi. Maka Nordirbeck di sini mainkan langkah F5 mendorong, kemudian putih naikkan kuda E ke petak D4. Putih makan pion di petak F6, dimakan balik dengan pion E. Kemudian putih naikkan gajah mengancam menteri ke petak G3. Hitam menutup dengan gajah C7, putih mengambil pion di petak C5. Unggul satu pion Nordirbeck Abdul Satarov. Magnus melakukan pertukaran bishop, dimakan lagi dengan pion di petak H, dan putih di sini memiliki kelemahan double pawn. Magnus langsung menteri E5. Menawarkan pertukaran Queen yang kalau dimakan kudanya petak E5 mengancam pion D3. Abdul Satarov menolak dengan kuda E4. Kemudian hitam kuda ke petak E7, memberikan tekanan pada petak F5. Kenapa nggak dimakan aja sih langsung oleh Magnus? Karena Abdul Satarov di sini menyiapkan trik benteng makan kuda, dimakan lagi dan tercipta ancaman fork lagi dengan kuda D6. Menteri diancam, benteng diancam oleh kuda di petak D6. Akan kalah untuk hitam. Itulah kenapa kuda ke petak E7. Putih mainkan pengembangan perwira, kuda B ke petak C3. Hitam mengambil pion F5 dengan kuda E. Kemudian menteri ke petak F2. Hitam mainkan gajah F7. Putih gajah G4 mengancam kuda di petak F5 sekaligus menekan pion di petak D7. Dijawab taktis gajah 6, putih benteng C ke petak E1. Kemudian hitam melanjutkan dengan rokade pendek, putih gajah tarik mundur ke petak H3, tujuan G4. Dijawab dengan langkah taktis H5. Dan putih mainkan langkah C5 di langkah ke-20. Mari kita lihat secara posisi ya teman-teman ya. Maka di sini dengan langkah C5 tujuan dari Nordirbeck adalah untuk tujuan kuda ke petak D6, ancaman discover attack dari benteng di petak E1. Secara koordinasi buah dan ancaman jelas ini unggul untuk putih. Bagaimana Magnus merespon ancaman ini? Dia mainkan langkah menteri mundur ke petak B8. Putih melakukan pertukaran gajah dan kuda, dimakan balik dengan kuda, dan putih mendorong pion D4, ancaman pion maju lagi D5. Hitam mundurkan kuda ke petak H6, putih kuda naik ke petak D6. Benteng naik ke petak C6, putih lakukan fork dengan pion D5. Pertukaran benteng dilakukan, dimakan lagi oleh pion dan hitam gajah naik ke petak G4. Ya, secara kualitas atau secara perhitungan poin ya dari jumlah perwira, putih unggul. Tapi ini tidak mudah ya. Karena ada dua double pawn, D5 dan D6, G2 dan G3. Putih mainkan langkah kuda B5, hitam menjawab kuda F5, putih kuda C7. Hitam mainkan langkah B6. Kemudian putih benteng C1, hitam B5. Tidak buru-buru mengambil pion. Kenapa? Kalau misalkan buru-buru mengambil pion di petak D6, maka menteri F4 akan dimainkan, kuda balik lagi ke petak F5 dan akan dimainkan langkah 4. Ya, nggak ada untungnya juga buat hitam ya, malah memberikan koordinasi buah yang enak buat putih. Maka di sini hitam B5, kemudian putih raja H2, hitam baru mengambil pion D6. Masuk putih dengan menteri C5, dijawab dengan menawarkan pertukaran menteri B6. Kemudian putih B4, hitam benteng C8, dan putih benteng F ke petak E1. Ya, sudah unggul putih ya, jelas di sini.
tapi kemudian hitam melakukan pertukaran queen. Sayang sekali, sisa waktu 6 menit yang dimiliki oleh Nodirbek Abdusattorov, dia melakukan kesalahan dengan makan gunakan pion. Ya, harusnya di sini lebih bagus dengan benteng supaya tetap menjaga ancaman pada pion B5 dan benteng tetap aktif. Ya, apa salahnya dengan pion kemudian hitam berani makan kuda, dimakan lagi kuda D6 dan benteng B7. Ya, gajahnya kuat menjaga pion D7, pionnya double, ada 2, G2, G3, D5, D6. Kemudian putih benteng E8 skak, raja naik, kemudian benteng A8, hitam B4, putih naik benteng C7, hitam naik benteng B5, pion dimakan oleh benteng A8, putih B3, sederhanakan permainan. Kemudian dimakan, makan lagi, putih mainkan langkah benteng C5. Kalau misalkan dimakan D7 menang gak sih bang? Remis ya, makan lagi, dan kemudian ada ancaman benteng ke petak B5, pionnya jatuh. Benteng D8 dimakan, D7, raja tinggal naik ke petak G6 untuk mendekat dengan seperti ini. Ya, itulah kenapa kemudian setelah ya kita balik lagi tadi terlalu jauh ya. Pada saat B3 kemudian dimakan dan mengambil B3, kemudian benteng C5, benteng B6, jatuh pion di petak D6 dan kemudian gajah F5, kemudian gajah D3 dan kemudian F5, raja F2, gajah E4 dan akhirnya ya terjadi seperti ini. Double pawn dan jatuh lagi pion, benteng A6 dan gajah C6, benteng B6, akhirnya mereka sepakat untuk remis. Magnus hanya butuh remis doang dan akhirnya Magnus melaju ke babak semifinal dengan skor 1,5 berkat kemenangan di game pertama. Kuncinya tadi ya pada petak C5. Kenapa ini nggak bisa menang? Karena ini double pawn ya. Kalau misalkan raja naik ke petak E3 juga nggak ada guna. Ini kalau dilanjutin raja H6, misalkan dia raja E3, raja ke petak G5, nggak akan ada kemenangan. Magnus akan menantang Fabiano Caruana yang berhasil menang melawan Vacher Lagrave dengan posisi terakhir seperti ini. Sementara Hikaru Nakamura masih menunggu dari partai Vincent Keimer melawan Ian Nepomniachtchi. Hikaru Nakamura mengalahkan Arjun, berhak lolos ke semifinal. Siapa jagoan kalian teman-teman yang akan jadi juara dan siapa menurut kalian partai finalnya? Saya rasa sih saya pengen lihat Magnus lawan Hikaru Nakamura atau Magnus lawan Ian Nepomniachtchi. Ya tapi emang tinggal itu ya. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa nonton live jam 18.00 hanya di YouTube Feral Chess. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kalau lu lawan Magnus, lu nggak bisa manfaatin posisi dan lu melakukan kesalahan ketika lu ada manfaat untuk kesempatan untuk menang, Magnus akan buyarkan kemenangan lu guys. Itu yang sering terjadi dan terjadi lagi. Luar biasa Magnus.